إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقاصدنا الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول المقتحم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا داع إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بالقدوة من كل سبب مبصر شر الله وباطل في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل الشر جانبة لكل خير لنا ولولدنا ولأحبابنا المشيرين في الدين والدنيا والآخرة وأعلن أن الله ينام قلوبنا وقلوبنا والهدى والتقوى والعفاف موطن دين الإسلام بلا منها والامتحان بجاه سيدنا ولنسل محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرته شيخنا سيدنا عبد البنداني ومن هذا الشمال الشيخ عبد الرحمن ومن هذا الهجر من الاستخار ومن هذا الشيخ الاستخار ومن هذا بسم الله سبيان ورسلهم وفرهم أن الله تعالى يعرض درجات في الجنة ويعيد عن المسرار وأنوارهم وعلوم ونفعاتهم وإمداد في الدين والدنيا والآخرة شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله وبنعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yabtaghi fihi man salakallahu tariqan ilal jannah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, taufik wal hidayah, sehingga detik ini atas kudrah iradah Allah kita bisa hadir kembali dalam rangka thalabul ilmi, dengan harapan hadirnya kita di majlis ilmu senantiasa dosa-dosa kita baik yang lalu yang sekarang maupun yang akan datang senantiasa digugurkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya masih bisa melangkahkan kembali ya atas taufik hidayah Allah. Yang kemarin kita bahas taufik itu cocok ya, muwafaqatu syekh ala syekh, mencocokkan sesuatu daripada sesuatu. Jadi yogi niat di rumah nih hadir, niatkan di rumah hadir. Kalau tanpa ada taufik dari Allah itu tidak akan bisa hadir. Berarti taufik dan hidayah itu tidak pernah bisa lepas, karena itu satu dan kesatuan. Itu penting ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita buku dulu biar cepat hatam ya. Biar mudah-mudahan sebelum bulan puasa sudah hatam. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi darain amin. Ini tentang sebuah nasihat Nabi Daud kepada anaknya. Siapa? Nabi Daud. Punya anak siapa Nabi Daud? Sulaiman. Wa qala Dawud li banihi Sulaiman alaihi wassalam. Wa qala, dan telah berkata Daud dan Nabi Daud ibnihi kepada anaknya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, atas keduanya, ya bani, wahai anakku, imshi khalfal asadi, berjalanlah di belakang macan, wal aswadi ay al-azim minal hiyati wa fi sawadun kama fi sihah, dan di belakang daripada ular ay al-azim yang besar, minal hiyati daripada ular, wa fihi dan padanya sawadun, ular itu warna hitam, kama fi sihah di dalam mana sebagaimana kita fi sihah. Wala tamshi khalfal mar'ati, dan janganlah engkau berjalan di belakang perempuan. Jadi Nabi Daud berpesan kepada anaknya siapa? Nabi Sulaiman. Wahai anakku, ketika kamu berjalan, jangan pernah berjalan di belakang perempuan. Kadang-kadang kita ini lagi jalan suka berbarengan gak sama perempuan? Di depan apa di belakang? Samping, mending sampingan mah. Kalau kata di belakang suka kita berjalan, perempuan di depan, kita di belakang, suka nggak kayak gitu? Hah? Nah, apa? Oh, di mall gitu, di mall kan uang ujang coba lagi. Wah, yang ini nih ya kan. Nah, dilihat saya nggak dilihat mubazir. Nah, ketika kita di mall dimanapun kita berada, perempuan lewat nih, usahakan jangan di belakang perempuan. Jadi kalau kita berbarengan perempuan, ya kita di depan duluan.
Ya, jadi Nabi Daud berpesan kepada putranya Nabi Sulaiman, ya Bani, wahai anakku, kalau berjalan lebih baik kamu berjalan di belakang macan dan di belakang ular yang besar. Artinya lebih baik kamu berjalan di depan ular dan di depan macan, di belakang macan, daripada kamu depan kamu adalah perempuan. Kenapa? Nah, ada elatnya tuh. Kenapa kita dilarang berjalan di belakang perempuan? Wa qala Mujahidu, dan telah berkata Imam Mujahid, idza aqbaltil mar'atu jalasa iblisu ala rasaha fazayyanha liman yanzuru. Masyaallah. Jadi kalau kita berhadapan dengan perempuan, apalagi duduk bersampingan, berdampingan dengan perempuan, maka di situ iblis ada. Jadi idza aqbala, kalau kita berhadapan dengan perempuan, iblis itu suka ada. Makanya agak serseran gitu. Tanya ya dia. Tanya ya dia. Kalau ada perempuan sampingnya kan ada serseran ya dia. Ya, ser. Nyetrum kalau bahasa kita mah ya. Nyetrum amat ini. Bagi tanya aja dari pengalaman. Nyetrum amat nih, ser. Nah, kenapa? Lantaran iblis duduk di sampingnya. Bukan hanya itu saja, duduk di mana iblis itu? Ala ra'siha, di atas kepalanya. Jadi kalau kita duduk bersampingan dengan perempuan yang bukan mahramnya, ya, itu iblis itu duduk di atas kepala perempuan. Bukan hanya itu saja, fazayyan haliman yang turut, bahkan memberikan hiasan ya kepada yang melihat. Kadang-kadang yogi ayono tuh coba ayono ya kan, ikon ayono kalau lagi senam nih pagi ya kan, yang dilihat gimana tuh, masya Allah, bawanya serseran itu ya, serseran aja. Itu kenapa? Karena lantaran itu yang di perempuan itu ada hiasannya di kepalanya. Siapa yang diberikan hiasan? Oleh iblis, didudukin sama iblis kepalanya. Makanya ujian kita, Nabi Sulaiman dikasih pilihan sama Allah, harta, ilmu, dan wanita. Tapi Nabi Sulaiman pilih apa? Ilmu. Kalau Nabi Muhammad dikasih pilihan harta, tahta, wanita, tapi enggak ada yang dipilih. Lah kita udah dikasih ujian harta, naik lagi tuh ujian tahta. Udah lulus, naik lagi tuh ujian yang ketiga wanita. Makanya wanita itu bisa menjadi racun, bisa menjadi obat. Jadi jangan salah ketika kita berdampingan dengan perempuan yang bukan mahram kita, itu hakikatnya ya jalasa ala rasiha, iblis itu duduk di atas kepala perempuan. Jadi bawaannya kelihatannya kita gimana gitu. Benar enggak? Tuh, tanya ya betul tuh. Makanya laki-laki jangan main-main gitu ya. Wa idza adbarat jalasa ala ajzatiha fazayyanaha liman yanzura. Wa idza adbarat jalasa, dan ketika kita membelakangi ya, membelakangi perempuan ala ajzatiha, atas pantatnya perempuan, fa yanzura liman yanzura, fa yazayyanaha, maka diberikan hiasannya liman yanzura, bagi yang melihat. Nah, perempuan tuh bukan laki, perempuan maaf ya, kita menjorok. Kita punya pantat nih perempuan, ya kan? Kemarin senam tuh. Kalau senam lihat perempuan, pakainya juga sih kan, semok-semok, ketat-ketat, ya kan? Masya Allah, ada kata Amir, astagfirullah. Ya kan? Itu pantat yang kita lihat itu bawahnya, aduh aja ya kan? Nah itu pantat itu didudukin sama iblis. Makanya ada magnetnya, ada daya tariknya. Jadi mau dapat ini perempuan nggak usah pakai susuk, kan ada susuk ya.
biar yang laki pada melihat gua kalau jalan gua agak utak ketik ya kan, kayak itik jalan gitu kan, biar melihat melengoi. Gua sampai pakai susuk juga laki-laki mau udah pada ngeliatin. Kenapa? Lantaran di pada perempuan itu diduduki oleh iblis. Makanya laki-laki suka melihatin. Nah itu bahaya. Makanya nih mata ini sumber daripada penyakit, sumber dosa. Makanya kata Nabi apa? An-nadharatu simun masmumun. Ya, penglihatan itu, yang melihat itu adalah anak panah masmumun yang beracun, kata iblis itu ya. Jadi penglihatan itu bisa membuat diri kita menjadi dosa. Boleh melihat tapi hanya sekilas, jangan dilihatin aja. Ya enggak, ayo orang lihatin aja. Kapan nih gue bisa milik ini? Kapan nih? Kapan? Akhirnya apa? Punya obsesi, punya inspirasi, ya kan? Kalau gue bini gue begini nih, mantep ya. Mohon maaf ketika berhubungan suami istri, akhirnya berfantasi melihat yang dilihat, membayangkan sesuatu yang dilihat. Nah itu bahaya. Bener gak? Itu laki-laki hati-hati. Makanya ngeliat tuh lihat biasa aja, lihat tuh jangan motor aja, ya kan? Apalagi kita maksiat terus menerus, apalagi laki-laki. Ingat, dosa itu, rezeki itu bisa seret, bisa sempit lantaran apa? Dosa. Inna rajula la yuhramu rizqah bil dzambi. Sesungguhnya seseorang yang pasti susah rezekinya lantaran dosa-dosanya. Nah, salah satu penyebab rezeki kita sesat dan dosa yang langsung ditimpakan di dunia adalah berzina. Kalau kita berzina, itu rezekinya bakal seret. Sekali biasa, 2 kali biasa, nanti dibikin seret terus menerus. Nah kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ketika sudah jatuh baru ingat ke Allah. Makanya inilah fungsinya ngaji. Apalagi kita ngaji berapa? Seminggu 2 kali. Orang yang ngaji seperti tanaman, semakin disiram insya Allah semakin subur. Apalagi kalau yang disiram, yang sering disiram aja kadang-kadang masih agak kering, benar gak? Ada yang mati, apalagi yang kagak disiram. Nah itulah pentingnya ngaji. Jadi ada sebuah rem lah buat diri kita. Jangan sampai kebablasan. Makanya kalau perempuan ini ya, kalau lagi minta ya kasih, jangan dikasih. Lah iya, bener. Daripada mereka melihat sesuatu di luar, ya kan, akhirnya timbul zina, ya kan, kagak dikasih jatah, akhirnya yang dosa siapa? Laki sama perempuan? Perempuan. Kan udah dibahas ya mau dulu jen. Ya kan kalau kagak diselasi dilaknat sama Allah. Lah tinggal ngasih doang apa susahnya? Ya kan gitu ya. Iya. Iya. Tinggal dikasih apa susahnya, ya kan gitu. Kalau bisa tanyain, Bang. Ya kalau bisa kan kita Bang, perempuan kan udah tanya ini ya, ditawar, minta dulu ya, tanya minta dulu gitu kan, baru dikasih kan gitu. Kalau bisa perempuan nawarin, Bang, Bang, iya, Abang pilihnya mana? Iya, jangan diem aja ya kan, diem aja. Yang Abi, ya Umi ya, atau Bunda atau apa namanya ya kan, capek gua, sehari capek, besok capek gua tau nggak, capek lagi, besok capek gua, capek mulu, ya kan, capek mulu. Abang nggak tahu Bang, saya lebih capek Bang, daripada dipingin encok, ya udah diurutin, kan enak ya, diurutin dulu, ya kan gitu. Ini mau dikasih lihat, ya Allah, capek gua, besok
Akhirnya nanti suami apa mikir jelek, emang lu doang. Nah bahaya, cari yang udah kayak Amelia kan biasa lah. Iya, jangan begitu kita ya. Ini udah kasih aja kasih. Kalau kata Tani tinggal ini aja. Tinggal pasrah aja, kalau kata Tani tinggal pasrah aja. Nggak jadi itu, jadi gedung pisang aja susah amat ya kan. Itu. Ya, ini penyebab dosa lagi ya. Jadi kan kadang-kadang kan lagi Allah lihat ya, nggak dikasih akhirnya selingkuh, itu bahaya. Kemudian wakila li Yahya alaihissalam, dan dikatakan Yahya bagi Nabi Yahya alaihissalam, wa huwa lam yakun lahu maila ila amrin nisa'i, bahwa dan dia Nabi Yahya lam yakun lahu, tidak ada baginya maila ila amrin nisa'i, lebih cenderung atau cinta kepada perempuan. Nah Nabi Yahya itu nggak beda ya sama Nabi Daud ya kan. Oh Nabi Daud istrinya berapa ya? 9 tambah 1. Nah, kalau Nabi Yahya itu sama perempuan biasa aja, nggak terlalu nafsu. Ya, biasa-biasa aja, melihatnya sekedarnya ya kan, bukan karena nafsu. Nah, tapi jangan terlalu ini juga, nggak cinta perempuan, nanti takut apa LGBT ya. Yogi cinta kan perempuan, Yogi suka ya, iya bahaya itu kan. Colek-colekan lagi nanti sama Paul. Ya. Jadi boleh kita melihat sesuatu yang keindahan, tapi jangan apa kita miliki, bahaya. Ya. Nah, apa sih yang menyebabkan zina? Yang pertama adalah ma bada'uz zina qala an-nadru lil mar'ati. Penyebab zina ya, yang pertama adalah an-nadru lil mar'ati, melihat. Jadi pandangan pertama ini bisa menyebabkan apa? Nikmat, bisa menyebabkan dosa. Apalagi melihat sambil dijampe-jampe. Ya enggak? Ya aduh bahaya nih baca gini. Kayak laki udah pernah dengerin. Ya bulan Nabi Daud itu kemarin tuh. Ya lay apa tuh? Ada ingat gak doa Nabi Daud tuh? Nggak usah diingat. Iya jangan bahaya. Jadi melihat ya, penyebab pertama orang berbuat zina adalah melihat. Dari lihat dihayatin, dipikirin bagaimana caranya ini fulan dapat dekat sama gue. Biar gimana caranya. Akhirnya dari melihat ini ya kan, tadinya awalnya ingin mencoba, lama-lama ketagihan, udah ketagihan mendarah daging, akhirnya jadi kebiasaan, jadi tabiat. Kalau udah jadi tabiat, jadi watak karakter, itu agak susah. Ya, yang bisa merubahnya kita sendiri. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu Allahu syahidi, Allah hadiri, Allah muttali'u alaihi. Allah melihat kita, Allah hadir di dalam diri kita, dan Allah meliputi diri kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, hal-hal yang negatif, insya Allah jaga. Makanya diusahakan tuh dibaca doa itu bangun tidur ataupun sebelum mau tidur dibaca ya, Allah syahidallahu hadir Allah muttali'u alaihi dibaca. Bukan hanya menjaga dari
maksiat, dosa dan sebagainya. Akan tetapi Allah menjaga diri kita dari sihir, teluh, guna-guna, sadar dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, Allah memberikan kecukupan rezeki kepada kita. Tanya ini sering tuh baca Allah syahidi, Allah hadiri, Allah mutali alaih. Makanya rokok dapat aja dia. Rokok kosasi, rokok boleh dikasih. Itu ngamalin. Ya, jadi Allah tahu nih, Allah syahidi, Allah hadiri. Si ini kata Allah mengenai rokok nih, rokok bawa bungkusannya tapi isinya 2 batang. Sebat, sisanya sebat keluarin lagi. Ya, habis nih rokoknya, habis. Udah dibeli, ya itu jurus apa gimana itu di? Ya, jadi Allah syahidi, Allah hadir, Allah mutali alaih itu walaupun pendek, simple, tapi jangan main keistimewaan. Jadi ketika kita mau dagang baca itu, mau usaha baca itu, ya jangan nggak pernah dibaca. Apalagi penyebab dosa, ya zina, wa tamanna lizina bil qalbi, ya wa zina aini min kibaris saghair. Nah, yang kedua adalah penyebab zina adalah berangan-angan. Berangan-angan benar, dari melihat, diingat-ingat, diangan-angan. Apa bahasa ininya apa? Halusinasi. Insya Allah. Berarti benar tuh. Ayono suka ngegrepin siapa? Kawannya Bunda. Bahaya itu kalau ngegrepin Bunda. Saya tahu itu. Bahaya itu. Untung dihadapin Bunda. Sensoran kelihatan dong makanya. Iya, waduh, bahaya itu. Astagfirullah. Iya, makanya biasanya Ayora habis ngegrepin kawannya Bunda suka minta jatah itu. Tahuan saya, tahu gitu. Kelihatan jempol saya, jangan bisa bohong aja. Ya. Iya, siap. Tuh. Nah, udah diangan-angan di zina bil qalbi dengan hati, wa zinal aini dengan hati, yang ketiga dengan hati. Jadi berarti dari mata kemudian lari ke pikiran baru timbul ke hati. Nah, itu. Penyebab pertama apa? Melihat. Makanya ada seorang ulama ya meminta kepada Allah agar dibutakan matanya agar tidak melihat, agar terjaga matanya daripada hal-hal yang maksiat. Saya lupa namanya. Nah, kita bisa nggak kayak gitu? Nggak bakal kan? Ya minimal matanya kita dijaga sama Allah untuk melihat hal-hal yang baik. Makanya wudu itu ada dua. Ada wudu yang syariat, ada yang wudu hakikat. Wudu yang syariat ya seperti kita wudu biasa tuh sholat 5 waktu. Nah, wudu yang syariat ini, wudu yang hakikat ini membersihkan ya penyakit di hati kita. Nah, kalau kita sudah bisa mensinkronkan antara wudu syariat dan wudu hakikat, insya Allah jaga diri kita dan Allah memberikan sesuatu yang indah yang tidak diberikan oleh orang lain. Kadang-kadang kan kita coba membersihkan lebih dominan menjaga wudu kita secara zahir, membersihkan secara zahir, tapi tidak pernah membersihkan secara batin. Maka penting sekali kalau orang yang sudah dia wudu secara zahir maupun batin, baik dia dihina, baik dia dicaci maki, baik dia disepelekan, baik dia dikucilkan, diremehkan dan lain-lain sebagainya, dia tidak akan sakit hati.
Karena apa? Ya hidup ini begitu, mau enak mau nggak enak ya ujian. Jadi dia ngina saya, gimana saya, masuk ke dalam hati nih, kan jadi penyakit hati. Ya bagaimana caranya biar penyakit hati itu hilang? Yaitu namanya urus secara hakikat batin dengan zikir, istighfar kah, sholawat kah, ya Allah kah. Jadi ketika seseorang meremehkan kita, pada hakikatnya dia meremehkan diri sendiri. Itu aja pikirannya kita. Dia ngeremehin kita, ngehina kita, lu susah, lu siapa segala macam. Nah kita gitu nih, hakikatnya itu mendoakan diri dia sendiri. Jadi kita nggak usah sakit hati. Udah tetap silaturahmi jalan, ya enggak? Senyum jalan, ya enggak? Kan enak tuh. Ini orang gua hina, gua caci maki, gua rendahin, kok masih gabung sama gua, masih silaturahmi sama gua, berarti hatinya mulia sekali nih orang. Nah ketika kita sudah belajar seperti itu, ya kan, membersihkan zahir maupun batin, orang itu suka nggak sama kita? Segan nggak sama kita? Segan. Ini orang mau gua apain lagi ya? Biar caranya benci sama gua ya? Oh gua udah tahan banting, gua ngaji, ya enggak? Gua ngaji, gua tahu ilmunya. Kalau gua benci sama fulan bin fulan, gue benci hambanya Allah nih, berarti secara tidak langsung gue benci sama sang pencipta. Gue iri sama orang itu, berarti secara tidak langsung kita iri kepada siapa? Sang pencipta. Berarti ketika kita dihina, dicaci maki, dibenci sama orang, udah biarin aja, nggak usah diambil hati. Berarti ketika dibenci sama kita, berarti lu benci lo sama sang pencipta. Lu ngeremehin gue, baru secara langsung lu meremehkan sang pencipta. Enak kita kalau udah ngaji wudu secara batin. Jadi mau ada ujian, cobaan, caci maki diri kita, ya menghina diri kita, biar los aja, jangan diambil hati. Makanya kan ada sobiru, ya, ada sobrun, ada sobiru. Kata ayah kan kalau sobrun ya kita seketika aja mendapatkan ujian, sabar seketika. Tapi kalau sobiru 1 kali 24 jam, itu sabarnya. Jadi jangan sampai lah kita membersihkan dengan cara wudu, bukan hanya wudu secara zahir, tapi wudulah secara zahir maupun batin. Jadi mata sudah dibersihkan, mata batin yang kita bersihkan nih, mata hati kita banyak sampahnya. Pikiran kita juga banyak sampahnya. Nah, selanjutnya wazina aini min kibaris sabair. Dan zina mata itu merupakan daripada dosa kecil tapi yang lebih besar. Jadi dosa kecil pangkatnya besar, pangkatnya tingkat pertama yang besar adalah mata. Nah ini mata. Ingat. Ogi dalam surah Isahata, Masya Allah. Ayo no beli pak, minum. Dilihatin namanya dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas. Bapak saya beli pak, kok kenapa ngeliatin dari saya dari atas sampai bawah sampai ke atas? Dan lihat aja bu, lihat aja. Takutnya nggak ada kakinya ibu. Bapak bisa aja. Alasannya begitu ya kan. Takutnya kakinya nggak ada bu, bajunya digantung doang. Bapak lihat, bapak mau ngeliat kaki saya? Ini kaki saya aja liatin. Ya gitu kan. Kan orang gitu ya bapak beli pak, liatin dulu orangnya. Ya udah sekilas aja kan, mukanya aja musuh dari bawah atas sampai bawah sampai atas, itu mah namanya sensor, itu namanya ya. Udah pokoknya bunda awasin tuh bunda, kalau itu grab kaunya bunda awasin tuh, itu pikirannya suka aneh itu. Jadi mata itu ya, mata itu sebagai dosa kecil tapi yang besar kiba iris ya. Wa huwa yu'addi ila qurbi ila kabirati fahisyah, dan dari mata itulah yang bisa menyebabkan kepada dekatnya dosa besar dan perbuatan yang kecil. Wa huwa zina al-farji, yaitu zina kemaluan.
Jadi zina mata itu dari zina mata ya bisa menyebabkan apa? Mendekati perbuatan dosa besar dan yang kecil. Lah Yono kalau kagak dikasih jatah 4 bulan 5 bulan bagaimana coba? Jadi odol. Jadi odol. Tahu. Ya kan kalau dia udah nggak dikasih jatah ya kan, terus pikiran kotor, nah larinya kemana tuh laki? Kamar mandi, zina ya kan, zina dosa, zina farji di situ jelasin tuh. Udah pokoknya perempuan kasih jatah, udah laki udah enak-enak kasih udah, nggak kayak gerbong bisa kan susah amat tuh. Ya kan kalau kagak dikasih kan dilaknat sama Allah. Mau dilaknat sama Allah mau kasih. Ibu, ini kita nih ibu, mau ibu nih ya, dua pilihan, mau dilaknat sama Allah apa mau ngasih? Kasih lah. Tuh, tapi realitanya Lah iya, bang capek gue bang, gue udah lemes temen gue bang, ya kan, lemes temen gue bang, habis gosok, habis cuci gue, udah encok, itu di TV handi, ya kan, ya Allah dilaknat sama Allah kagak dikasih, ya Allah dilaknat gitu sama Allah kagak dikasih. Jangan sampai itu. Kenapa kalau kagak dikasih 4 bulan nanti laki ya kan zina mata, dari mata lihat ya kan, dari pandangan lari ke pikiran, halusinasi ya kan, baru lari ke hati, ambil sabun lifebuoy ya kan atau sabun gif. Wah bahaya itu Ayono. Pantesan 5 bulan, pantesan kamar mandi lama kayaknya halusinasinya banyak deh. Nanti masuk surganya di itu belum ditahan itu dipandang, jadi ditahan ya, maksudnya udah jadi kasih bini, nggak usah ini, nggak usah enak udah, awalnya kan nggak enak, nggak mau capek banget, ujung mau enak juga bang, ya salam ya kan, ini nggak jorok ya, udah pada nikah kan ya, cuma Yogi doang bontot Yogi gitu kan, jadi Yogi udah nggak kaget Yogi kan gitu ya. Iya kan bontot, ini udah punya anak semua ini, ya enggak? Dikit lagi Mamat punya anak sama Didin ya, sama Kang Dika itu, nanti nyusul gitu kan, kemarin waktu nyusul, iya, jadi dari Kiki ke Didin, Mamat, Andika, dari Andika, Ayono. Iya, dan Sadika apa dari Ayono ke Among. Kata Dapa ini Mamang Pak, ini Mamang. Jadi berurutan ini, berkah namanya ya, berkah itu, berkah kan bertambahnya kebaikan, jadi kebaikannya nempel tuh nempel. Itu ya Mbak ya, tenang aja Mbak. Andika tenang aja udah, ayo no tenang aja dah pokoknya. Cair dah pokoknya. Nah ya, nah kak, saya bela tuh, cair terus pokoknya. Nanti mau dilaknat atau mau cair? Jangan main-main melaknat Allah loh. Kalau laknat Allah dan melaknat kita, berkata kita, rezeki kita kagak ada hari itu. Lah iya. Terserah lu nyari sono, capek badan, pikiran, hati itu sama aja dilaknat sama Allah loh. Bener. Gue cari itu capek banget ya. Iya karena gue kagak ngasih jatah laki gue.
Ih, coba. Makanya sebenarnya saya kasih tahu Bunda, kasih dulu jatahnya, insya Allah khair, udah khair lancar. Itu, ngambil lancar terus itu. LJ lancar jaya. Udah. Enak dong. Iya, kalau habis capek malah. Tidurnya pulas pun. Pulas sudah benar. Enggak bangun-bangun. Ngorok benar pokoknya. Tadi ya. Udah. Ih, siapa ya nih bontot juga. Begini gitu orang nih. Iya. Tuh, makanya kadang-kadang ini yang laki nih, anak laki ini bab orang berumah tangga. Kalau sudah mau maaf ya, ketika sudah berjima, ucapin terima kasih sama bini. Emang bini apaan? Pakaian yang mau pakai langsung buang. Iya, sayang makasih ya. Ucap, ya sama-sama. Itu. Udah keluar aja udah PA lu molor aja langsung kan. Aduh, kalau muka laki-laki semuanya udah. Iya. Ini ucapin terima kasih sayang. Ini bukan jok ya, bukan ya. Ini begitu. Terima kasih Mbak. Ya Mbak ya. Ini lah, habis ini ambil rokok sebatang, sudah kopi capek, habis macul, Allah Karim. Mana-mana belum tidur, bangun kali, jangan tidur. Masya Allah ya. Betul ya. Jadi zina farji ya. Jadi dari zina mata itu penyebab daripada dosa besar ya, dan perbuatan yang keji, yaitu zina farji, zina kemaluan. Itu karena apa? Lantaran pandangan kita melihat sesuatu yang indah menjadi hayalan, dipikirin masuk dalam hati, akhirnya menjadi apa hal-hal yang menjadi fantasi buat dia berzina. Naudzubillah min dzalik. Wa man lam yaqdir ala qadri basarihi lam yaqdir ala hafidhi farjihi ala hifdhi farjihi. Nah, barang siapa seseorang tidak mampu menahan pandangannya, pasti dia tidak akan mampu menahan akan kemaluannya. Jadi ketika seseorang tidak bisa menahan akan pandangannya, pasti dia tidak akan mampu menahan akan kemaluannya. Benar nggak? Ayo no, Gatin, Masya Allah. Gatin sehari isya. Bunda, kawan Bunda yang itu mana Bunda? Yang mana? Yang semok itu yang mana? Oh nggak datang, liatin lagi, kirim lagi. Enggak, karena kita ngejaga pandangannya. Bunda udah kawan kamu di luar aja karena aku nggak kuat ngeliatnya, Masya Allah. Udah, aku mendingan lihat kamu aja. Nah enak ya kan? Udah, kawan kamu mana? Ditanyain lagi, repot udah. Ya, udah repot. Nah, ketika kita tidak mampu menahan pandangan mata kita, pasti kita tidak akan mampu menahan akan hasrat nafsu kita. Maksudnya seperti itu. Banyak ya. Dilihatin. Kalau nggak dilihatin nggak bakal timbul nafsu. Dari lihatin itu si ABG nih, kata Kak Aris masih ABG nih. Ini dia ABG nih. Ingat aku anak cewek. Misalkan kan gitu ya kan. Gitu. Kalau Yogi mah nggak apa-apa, Yogi bujangan kan gitu ya. Iya, Yogi mah nggak apa-apa. Apalagi mat ya. Lihat mat. Secantik-cantiknya cewek di luar lebih cantik bini kita. Jangan punya pepatah semboyan. Kalau kata orang dulu mah, cinta mah istri hati mah tetap di rumah. Tapi kalau body mah beda rumah. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan punya prinsip seperti itu. Hati mah tetap di rumah, tapi kalau body mah di orang luar rumah. Bahaya ya, kayak gitu ya. Jadi ya, itu di bahaya jangan begitu ya. Untuk bini mah bini ya. Andainya terjadi seperti itu, tapi kalau biasa ke istri jangan, nggak boleh berfantasi kan. Iya, itu mutasyabih, menyerupai nanti seseorang lain.
apalagi bini kita kan Omas baru foto Luna Maya. Ya kan gitu. Kita Berfantasi ya. itu nafsu kan? Iya. Itu nafsu. Nah, Terus bilanginnya ke istri. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau buat tatakan, mah tatakan kan untuk pelampiasan ya nggak apa-apa. Iya, maksudnya kalau buat pelampiasan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kita berfantasi melihat seseorang ya kan, kita lihat istri kita seperti Luna Maya ya kan, atau siapa artis ya jangan, nggak boleh. Itu nama ayam bukan begitu. Iya, nafsu itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan lari ke itu tadi. Orang lain. Apa juga? Tadi dioresin apa tadi? Mentega. Iya, nggak boleh ya. Iya. Jadi ketika nih Ayuna lihat nih, ya kan, Insya Allah, akhirnya pinggirnya kan nafsu ada tuh, lari ke bunda, ya kan, nggak dikasih sama bunda, ya bunda, nakal tuh bunda tuh, ya kan, kalau dikasih sama bunda udah nggak apa-apa. Terus Ya. apa ya si wanita gitu? Dosa kalau nggak dikasih. Ya, gatel. Iya, pokoknya menang banyak dah hari ini laki. Masya Allah, kan jihad ya kemarin ya, kan? Udah berpahala, Masya Allah, udah pokoknya tuh. Tuh kan kemarin kan itu. Fayatubu lahu bijima'i ajrun. Wulida apa waladi dzakartu qatala fi sabilillah, ditulis orang yang berjima pahala apa jihad di jalan Allah. Maka udah banyak bercanda aja, banyakin jihad di jalan Allah, dapat pahala ente, dapat enak, dapat pahala. Semua udah belagu banget tuh Ayuna. Oke, belain, mentang-mentang udah cair 2 kali kali. Dia bilang ke sensor. Iya. Enggak kan biasa rambut kaku. Ini klimis amat ini. Udah sudah cair katanya, Masya Allah udah cair. Ya berarti secara tidak langsung kita harus ya menjaga pandangan kita, sesuatu daripada hal-hal yang bukan mahram kita ya. Lihat boleh, tapi jangan sampai berpikiran secara mendalam sehingga membuat diri kita zina farji. Ya, zina farji adalah zina yang berbuatan keji. Ini ingat lelaki. Saya ingat aja kata Pak Aceh Subrata, kiai saya di pondok, orang yang sering ini yang laki yang ketahuan yang laki nih. Ini saya mau maaf, coba laki-laki yang sering onani atau perempuan pasti tangannya putih, tangan kanannya putih. Jangan berani lihat tuh ya. Takut jadi pelaku ya. Lihat lah dampak atau impact daripada laki-laki sering onani ya, itu satu, sering kencingan lubang kencingnya itu menjadi lebar tuh. Jadi orang yang sering onani lubang kencingnya itu lebar, bahaya ya. Yang kedua bikin erupsi, melehoy, pemanasan sejam, asup masa menit. Itu ya, itu mat ya, bahaya mat ya. Iya, melehoy banget. Allah karim. Nah, jadi ingat ya, perempuan maupun laki jaga pandangannya.